Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus ibu-ibu yang sana kayaknya belum jawab ya. Ini spesial untuk ibu-ibu yang tidak dapat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah, sana sudah. Yang sama, bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang berderet di sebelah bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh Muhammadiyah Aisyah. Saya lihat banyak kesepuhan yang rawuh pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Majenang yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah. Mana ya pimpinan ranting Aisyah tadi ada kok? Hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang berbahagia, yang kami cintai. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi siang ini yang cukup dingin. Dingin apa panas, Bu? Oh, panas. Yang penting tidak panas, dingin. Apa masih panas dingin gara-gara pilpres? Boten lagi. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan sebagai media untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in dan sahabat, dan mudah-mudahan kita semua. Apa kabar ibu bapak? Pak Maskur? Saya kayak gini kan pekerjaan saya. Tapi kalau saya matur di depan orang-orang Pahonjean ini terus terang grogi. Kemarin sore saya di Cipari ceramah gagah banget. Karena anak-anak orang masih ngerti nyong. Nah iya, kan nggak tahu siapa Bu Wahide itu, mereka nggak tahu. Jadi tak lomboni yang mudeng baik. Nah kalau saya mau ngelomboni wong Ponjean, waktu saya esi Buddha yang ngerti, ini zaman gadis saya ugal-ugalan yang ngerti. Lah nyong kan jadi repot, mau ngomong sing api-api, mesti pada mbak tilah bin kaya kaya. Ini Bu, apa mana yang ngomong ala, dene sekan siki ya esi ala, masa. Kalau namun demikian saya merasa berbahagia dan tersanjung, setidaknya melepaskan rindu, gitu. Nggih. Jadi ada apa tadi yang begitu datang mesam-mesem, ternyata teman saya Pak Maskur, ada Butur, ada Budar, ada Bu Romia, ini best friend saya masih kecil dulu. Iya besti, geladi iwak cilik nangari masjid takwa gitu. Itu yang tidak pernah terlupakan tentang Pahonjean. Luar biasa. Kalau tadi Pak Maskur ngendiko orang Pahonjean hebat, ya memang hebat, gitu kan?
Jadi kalau boleh saya matur bahwa PRM Pahonjean ini adalah bukan hari ini. Sejak saya masih kecil, itu PRM Pahonjean itu sudah lebih baik daripada PRM-RM yang lain yang ada di Kecamatan Majenah. Jadi bukan hari ini, sudah sejak lama. Kalau Muhammadiyah di Pahonjean ini sudah hebat. Tepuk tangan untuk warga Muhammadiyah Pahonjean. Dan kita tentunya berbahagia sekali, apalagi pagi hari ini kita melihat secara langsung bahwa pimpinan ranting Pahonjean tentunya dengan Aisyahnya sudah bisa membangun gedung yang menurut saya ya representatif lah. Desainnya bagus, warnanya hijau berseri, kan luar biasa ya. Hanya biru berseri. Kalau hijau punya siapa ya? Ibu-ibu itu cerdas banget ya. Mungkin tadi Pak Maskur menyampaikan ada bangunan ini bangunan bagus sekali. Ini rencananya katanya untuk Madin, Bun. Tadi saya sudah lihat, Bunda belum lihat ke dalam ya. Nanti kalau lihat ke dalam tanya sama PRM-nya, ini yang belum ada apa, saya urun apa, begitu nggih? Dan kalau Pak Maskur mau melengkapi bangunan ini tentu sangat indah. Kalau bangunan ini dilengkapi dengan gedung dakwah pimpinan ranting Aisyah, tanahnya sudah ada. Ini tanah nganggur. Nganggur ini tanah nganggur, dibuatlah gedung dakwah di sini, gedung dakwah. Jadi kalau pimpinan ranting Aisyah Muhammadiyah menyelenggarakan kajian yang cukup besar, punya gedung dakwah. Nah, ini tanah-tanah tidak bertuan, orang nana sing duwe kok buatun, orang nana sing duwe gila digawe bangunan gitu. Enak saja orang nana sing duwe ya gitu. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini saya kemarin sudah di WA sama Bu Jima, ngajinya sih judulnya apa? Ternyata judulnya di sini ada, menyambut Ramadan. Tadi sudah disampaikan Pak Maskur, kapan Bu Ramadannya? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan itu adalah tanggal yang bersamaan 11 Maret, harinya Senin. Namun dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disampaikan bahwa sebelum Ramadan itu datang, Rasulullah itu sudah melakukan pemanasan puasa. Maka Rasulullah di bulan Sya'ban itu sudah mulai, ya kalau orang olahraga itu biasanya melakukan pemanasan. Ternyata puasa ini juga butuh pemanasan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 8 Sya'ban. Ibu-ibu Aisyah sudah puasa bulan Sya'ban belum? Ini pemanasan. Tadi kan Pak PRM ngendiko bakul baen angger arep bulan puasa nyetok barang nggo ngadepi bulan puasa. Lah kita yang bukan pedagang, apa yang kita siapkan? Persiapan kita untuk menyambut Ramadan salah satunya adalah berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini hadisnya dari Aisyah. Berapa hari kita harus puasa bulan Sya'ban? Minimal ya sehari. Karena kalau puasa setengah hari namanya puasa tingtong. Napa puasa ngantong? Puasa niku nggih minimal 1 hari. Jadi silakan ibu bapak ketika menyambut Ramadan tidak hanya kumpul seperti ini kemudian menyampaikan kajian-kajian yang real, yang action, bukan hanya teori tetapi praktek langsung ya. Kita melaksanakan
puasa bulan Saban. Hari ini baru tanggal 8, jadi masih banyak waktu. Ibu-ibu yang belum pernah puasa Saban, tolong hari ini, bulan ini berpuasa Saban walau hanya 1 hari. Syukur bisa lebih dari 1 hari, karena informasinya Rasulullah sangat banyak berpuasa di bulan Saban, tetapi tidak penuh 1 bulan. Artinya tidak dipenuhkan 1 bulan, tapi sangat banyak. Monggo ibu-ibu Aisyah di gardu terdepan memberikan contoh kepada putra-putrinya, walaupun ini nomornya puasa sunnah. Jangan kemudian kita pakai dalil. Dulu kalau waktu kita sekolah kan diajari satu rumus begini. Wajib itu adalah perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala. Terusnya Bu, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu yang wajib katanya. Kalau yang sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa. Nah, yang tidak apa-apa itu dibuang, diganti. Itu harus direvisi. Jangan bilang ibadah sunnah lah dikerjakan ya kena, ora ya kena. Lah katanya kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau Rasul itu melaksanakan, tentu kita harus ittiba kepada Rasulullah. Jadi kita harus merevisi perbuatan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, dan jangan ditinggalkan sebagai bentuk konsekuensi kita ittiba kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan tahun ini mungkin bukan yang pertama. Nggih Pak? Ya, yang kalau umurnya sudah 60-70 artinya sudah berkali-kali ketemu Ramadan. Artinya apa? Ramadan tahun ini mungkin bukan yang pertama untuk kita, tentu bukan pertama. Tapi bisa jadi Ramadan ini adalah yang terakhir. Ibu, ngesuk puasa. Konten berita dari musola telah meninggal dunia dengan tenang Ibu Azimah Wasliyah. Ya Allah, besok puasa jemelas temen tidak bisa ketemu Ramadan. Kita Bu, karena kita tidak tahu Ramadan yang besok ini kita sampai apa tidak diberi waktu atau tidak oleh Allah. Apa panjenengan bisa memastikan bahwa panjenengan bisa full puasa 1 bulan? Ya tidak tahu, itu urusan Allah. Tapi kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Gitu kan? Kalau mintanya ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan, bene puasa sedina mati. Tuh ketemu pro. Nggih mboten. Kalau doanya ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan, bene puasa sedina wassalam. Karena cuma kepengin ketemu. Makanya doanya yang lengkap Bunda. Bertemu Ramadan dan selesaikan bulan Ramadan penuh, mintanya penuh. Kalau cuma bertemu Ramadan, yaitu Allah kan mengijabahi. Ya wong kok jebule mingkur kepengin ketemu Ramadan, ya diwehi sedina wae. Nah, makanya doa itu adalah harapan. Mintalah kepada Allah agar kita bisa bertemu Ramadan dan bisa menyelesaikan sepenuh bulan Ramadan. Ibu, pun siap nopo tandane siap Ramadanan ngaji Bu, dan niku makin niki
tuh napa bukti bahwa panjenengan sudah siap Ramadan tadi melaksanakan puasa di bulan Syaban minimal 1 hari, syukur bisa lebih. Nggih, karena apa Bu? Ya kita ini kan hidup ini hanya berpacu dengan waktu. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang yuswonya sekarang sudah 60 tahun. Ibu-ibu ada yang 60 tahun umurnya? Non? Rata-rata berarti itu smek ditarik dari peredaran. Okay? Kita tidak tahu waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, maka waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan kata Nabi yang banyak dilalaikan atau diabaikan oleh manusia kebanyakan. Apa nikmat yang banyak diabaikan oleh manusia? Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Hari ini Ibu sehat? Apa selalu sehat? Pernah sakit? Sakit apa yang paling sakit Bu? Sakit hati. Sakitnya di bapak-bapak yang suka bikin sakit hati ibu-ibu ya Pak ya? Atau sebaliknya ibu-ibu yang senang bikin sakit bapak ya Pak? Siapa sih yang suka bikin sakit? Ibu atau bapak? Yuk kompak, siapa yang sering bikin sakit hati? Kalau ibu menuduh bapak-bapak, kalau bapak-bapak menuduh, gimana saya nggak sakit hati Bu Ida? Lah saya selalu dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki nggak mau Bu, jangan dibandingkan dengan yang lain. Kan ada lagunya jangan bandingkan. Jadi sama sebetulnya laki-laki juga tidak senang dibandingkan dengan yang lain, apalagi bunda. Ya Bun, tidak senang kan kalau dibandingkan dengan perempuan lain. Kalau bapaknya ngomong, Bu, ada apa Pak? Randa nang padon dalan melas dewekan Bu, kepriwe menurut Ibu? Kira-kira jawabnya Ibu gimana? Langkai dulu mayatku. Begitu nih. Rata-rata perempuan tidak mau dimadu. Nggih kan? Nggih, jadi hasrat Bapak untuk 2-3 sebetulnya bisa Bu. Nggih. Laki-laki itu kan jatahnya 4. Nggih mboten? Perempuan yang paling menarik menurut Bapak yang seperti apa Pak? Jadi perempuan itu harus 1 cantik, karena laki-laki paling demen dengan perempuan cantik. Kita harus cantik Bu, jangan sebrot-sebrot. Okay? Kita kadang-kadang kepedean perempuan lawis payu iki. Tampilan kita itu penting di hadapan suami. Kalau suami senang perempuan cantik, maka perempuan juga ibu istri itu harus selalu cantik. Apalagi Pak yang Bapak senang dari perempuan selain cantik? Nur? Cuki? Waduh ini Bu. Selain cantik ternyata laki-laki senang kepada perempuan yang jadilah perempuan yang kaya. Kalau tidak punya kaya harta, minimal kaya hati. Jangan sampai sudah tidak punya harta, tidak punya hati. Yang ketiga apa Pak? Yang disenangi sama laki-laki? Ya cantik, ya sugih, eman.
Bu, cuma itu kok yang disenangi laki-laki. Jadi kalau ibu sudah cantik, sugih, eman, pinter, ngapain laki-laki cari yang lain? Ibu, maka ibu-ibu harus berupaya untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang diinginkan oleh kebanyakan laki-laki. Tapi kadang-kadang ya namanya laki-laki ya sunatullah barangkali nggih. Apalagi kalau pasangannya makin hari makin rewet-rewet, sementara di kantor pada glowing. Nah itu di situ, maka bunda di rumah pun tetap harus glowing. Bunda kebrewar glowing wong nandu-nandunan nang sawah. Ya, seperti itu, ya. Hadis yang saya sampaikan tadi ngendikanipun Kanjeng Nabi bahwa kebanyakan manusia mengabaikan dua hal, yaitu kesehatan dan kesempatan. Bapak Ibu hadir di sini karena punya duanya. Gitu Pak? Mungkin ada warga Pahonjean krungu, kayak janjane anak apa sih ramen temen ya, nyong kepengen ngana, tapi lah jan angel temen melaku bebis angel. Mungkin ada saudara kita yang hari ini di rumah merungu kena, kepengen kesini, kepengen hadir, tapi tidak sempat karena tidak sehat. Mungkin ada ya, dia punya sehat, ya sehat, tapi tidak sempat karena kesibukannya, ya yang mungkin harus mencari maisha yang tidak bisa ditinggalkan, walaupun hari Ahad tetap karena pedagang grosir di pasar jam 6 sampai jam 6 sore. Nah ini maka dia sehat tapi tidak punya kesempatan. Nah Bapak Ibu yang di sini hadir, alhamdulillah mendapatkan dua nikmat tersebut, Ibu, ya sehat, ya sempat. Mumpung kita sehat, mumpung kita sempat, inilah yang harus kita berdayakan. Ya, ngendikanipun Ibnu Jauzi seorang ulama mengatakan, barang siapa manusia yang memanfaatkan sehat dan sempat untuk taat kepada Allah, humul faizun, maka merekalah sesungguhnya orang yang beruntung. Jadi sehat dan sempat ini anugerah Allah, harus kita berdayakan semaksimal mungkin mumpung sehat. Gitu Bu? Karena perjalanan waktu hari ini kita sehat, gagah perkasa, yang bapak-bapak gagah, yang ibu-ibu luar biasa. Hari ini kita sehat. Coba 10 tahun yang akan datang, masihkah kita tegar, gagah perkasa? Tidak kan Bu? Ya yang perempuan, ya sudah mulai matanya harus disambung. Gitu Bu? Maca Quran saja kalau tidak pakai sambungan sudah sulit. Gitu Bu? Mungkin apanya yang dikurangi lagi Bu dari tubuh kita ketika kita tua? Matanya harus disambung. Kadang-kadang malah ada telinganya juga harus disambung. Giginya kadang-kadang juga harus disambung karena kepengin dahar. Lah ini sudah alamat. Nggih? Kalau matanya wis blawur, tapi yang perlu duit kok ora beda. Nggih? Kayak siapa janjane Kang Kaduan dia ora genah. Mbak Sadiwa iki apa Bu? Oh gue duit 1.000. Nggih, luar biasa. Duit itu bisa membuat orang mata hijau.
hijau, matanya hijau kayak apa Bu? Itu luar biasa gitu. Jadi apa yang hari ini ada pada diri kita itu tidak akan selamanya seperti itu. Menjadi tua, menjadi renta, menjadi semuanya lemah. Ini adalah sunnahullah. Oleh sebab itu sebelum semuanya datang, mari kita berdayakan untuk taat kepada Allah. Kata Ibnu Jauzi, orang yang pandai memanfaatkan sehat dan sempat inilah humul faizun. Mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kelak akan berbahagia tentu di akhirat nanti. Masih kata Ibnu Jauzi mengatakan, namun sebaliknya kalau manusia sehat dan sempatnya hanya dipakai untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, humul khosirun, merekalah nanti yang akan menyesal karena mereka adalah orang-orang yang rugi. Ketika sudah duduk di kursi roda baru sadar kepengen mau masjid, repot temen, dari sebelah rumah terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Kenapa nangis? Iki nyong arep mau masjid baen repot, posisinya sudah di kursi roda. Kenapa dulu lupa? Ketika masih sehat, masih gagah, tidak mau mampu masjid. Setelah tua renta, tak berdaya, baru berpikir. Inilah banyak dialami oleh manusia. Melihat yang lain pada berjamaah, ngelangsang. Seneng temen kayak bisa pada mau masjid, pada berjamaah, dening nyong kayak yang geletak ora bisa ngapa. Kenapa dulu waktu muda masih sehat tidak kamu berdayakan, tidak kamu manfaatkan? Jadi jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Tadi saya matur bahwa fisik, kekuatan fisik kita ini akan bukan semakin kuat, tetapi akan melemah dengan bertambahnya waktu. Kraos napa mboten Bu? Buida bahasa nyong wis 50, dengkule kok cenut-cenut. Wonten sing dengkule sok cenut-cenut Bu? Gemeana di 30 tahun menek wit kelapa bisa. Saya ingat adik saya Titi Fatima itu, anaknya Bu Markona. Ada ya? Waktu itu Titi itu kan serumah dengan saya, tinggal di rumahnya Pak Mbah Mudakir yang dekat SDM. Itu dulu saya di sana. Saya waktu itu jadi guru SMP Muhammadiyah. Nah ini muridnya sudah hebat sekali nih Pak Maskur. Saya pernah ngelomboni Pak Maskur, dia anak kecil, mulang lo maksudnya. Sekarang sudah jadi PCN. Waktu itu saya hanya tinggal dengan Titi yang masih kecil gitu ya. SMP lah wong Titi yang murid saya di SMP Muhammadiyah. Saya pulang sekolah karena kita hanya berdua di rumah sana dekat SDM. Saya panggil Ti, kowe nang ndi Ti? Nang kene yuk. Saya buka ki kamar aku. Nang ndi sih Ti? Sampai dapur, sampai kamar mandi. Suaranya Titi terdengar, nang kene yuk. Dan nang endi kowe yuk Ti? Nang wit kelapa. Astagfirullahaladzim. Rupanya Titi nongkrong nang wit kelapa dekate Pak Abidin. Agi arep metik kelapa. Menek masih muda. Gitu Bu. Sekarang kalau saya lihat Titi itu di kowe karo nyong kan tua nyong jeneng kowe wis bingungan. Bingung kan itu?
Tapi yang berduit orang bingung, heran aku. Itu ketika umur kita sudah berkepala 5, napa Bu ingkang dipun raos jengkule nun, makanya waktu gadis kita baunya harum ya Bu, pakainya Rexona, parfum zaman gadis. Nggih, mbak sampun ini mambune napa? Minyak kampak, balsem, PPO. Yaitu perjalanan waktu. Nggih, maka manfaatkanlah sehat sebelum kita jatuh sakit. Karena memang kita tidak bisa menolak, tubuh kita makin hari tentu akan menjadi lemah. Siapapun itu tanpa terkecuali. Bapak-bapak yang kesepuhan ini beberapa saya kenal dengan bapak-bapak yang hadir. Luar biasa. Dengan berjalannya waktu saya lihat, saya amati, sudah kelihatan tanda-tanda tua. Ya begitu. Tidak ada orang yang saya mau tua. Ya mau tua ya tetap tua, kan begitu. Tidak mungkin orang tidak tua, karena itu memang sudah qadarullah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi tadi kaitannya dengan puasa. Kita sambut puasa ini dengan sepenuh hati, siap mental. Karena puasa ini tentu bukan yang pertama. Bapak Ibu bisa nggak niteni puasanya bagus nggak Bu? Kita kan akan puasa. Sebetulnya kita sendiri bisa menilai puasa kita ini berdampak soleh apa tidak. Jadi kalau kita sudah rajin puasa, masih emosian, niku berarti dereng paham puasane. Sebentar-sebentar marah padahal sedang puasa. Ibu, jadi puasa itu tidak hanya sekedar nahan lapar dan haus, tapi menahan diri. Ibu-ibu, kalau puasa sudah menjelang Ramadan biasanya sensitif. Ibu, bapaknya kok wisar badan ayem bae jan. Lah ngapa Bu? Lah kae lho tanggane geleng kae. Dina-dina shopping. Kapan yang boleh shopping? Biasanya kalau puasa sudah di penghujung bulan, bukan kita diramaikan dengan iktikaf, bukan kita memperkuat puasa kita, malah kadang kita heboh ribut dengan urusan hari raya. Ibu-ibu sinang kana, nun, sinang Cipari, sinang Ciponjean ya ora. Jenengan lho sing ngomong dewek. Maka salah satu indikator bahwa orang berpuasa itu mendidik mental kuat itu tadi, tidak emosian. Jadi panjenengan angger wis rajin puasane, puasa wajib, puasa sunah, bentar-bentar marah, bentar-bentar berak-berak, itu berarti mboten paham boleh puasa. Pak, dalam sebulan biasanya domai teng ibune ping pinten. Nggak pernah ngomai, kalau ada perempuan tidak pernah ngomai suaminya. Ini mar'atun sholihah. Ini kan ibu-ibu begitu ya Bu. Ya, bapak-bapak kalau dimarahi gimana Pak? Tinggal dengar saja Pak. Ya meneng atau pergi saja. Kon ngomong dewek. Jadi puasa ini mestinya akan menempa diri kita menjadi mukminun qawiyun, mukmin yang kuat. Kuat hatinya, kuat mentalnya.
Gitu Bu, sudah bertahun-tahun, sudah setiap tahun puasa nih sifatnya tetap sama. Niki guli puasa perlu dievaluasi. Ibu, angger puasa arep jengkel kelingan Bu, ini so imun saya sedang puasa. Astagfirullahaladzim, saya puasa kok marah. Pak, nanti kalau ibunya puasa marah-marah, bapaknya mboten usah banyak komentar. Nggih, dasar perempuan ahli neraka tambah marah. Nggih. Ampun ngendika kata-kata cukup ini so imun pun paham ora tinggal lunga. Nggih, demikian juga kalau bapak-bapaknya yang marah, ibu-ibunya cukup menjawab ini so imun Pak kelingan agi puasa. Ya wis lah, ngesuk buli kesunyung badan. Nggih. Dielingna aja kesubai Bu agi puasa. Oke, sekarang sedang puasa aku tahan diri. Awas